Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, tema yang sedang kita bahas adalah anugerah terindah. Ada 3 kemungkinan yang Allah titipkan kepada kita, yaitu keturunan, bisa memang zinatul hayat, anugerah, perhiasan, boleh jadi fitnatun, ujian, dan tentu saja semoga menjadi qurrata a'yun. Nah, fakta menunjukkan Bapak Ibu, sangat mungkin kita diberi keturunan itu memang menjadi batu ujian yang sangat berat. Makanya bagi teman-teman yang oleh Allah sampai detik ini belum diberi keturunan, jangan berkecil hati. Boleh jadi itulah yang terbaik. Tidak ada masalah, belum berketurunan, berobat, ikhtiar, emang kudu ikhtiar, berobat dan berdoa. Tapi kalau sudah ikhtiar, Allah belum beri, berhusnuzan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai, itu baik bagimu. Nah, karena ada satu generasi yang harus dikhawatirkan, yaitu generasi yang lebih buruk dari kita. Kita rajin sholat, anak cucu kita malah nggak sholat. Kita rajin ke majelis taklim, anak cucu kita nggak pernah hadir. Kita dermawan, anak cucu kita pelit. Jadi bukan lebih baik, tapi lebih buruk. Kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, Ustadz Kamal dan teman-teman coba buka surat Maryam ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Sadaqallahul azim. Saya bilang yang kita harapkan kan anak kita kesolehannya lebih baik, kesejahteraannya lebih baik, semangat belajar agama, itu yang kita harapkan kan gitu. Tapi menurut Al-Quran ada juga yang harus kita khawatirkan. Fakhalafa mim ba'dihim khalafun adha'us salat. Kemudian datang setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat. Coba Bu, Pak, ada enggak ya ibu bapak nama sholatnya rajin, malah anak nama bulang betong? Ada. Nah, ada ibu bapak nama rajin maca Quran teh. Anak nama baca Quran teh aneh. Manya alif lam mim baca teh alama. Yasin, yasa gitu. Kan sedih hari ibu bapak nama bisa baca Quran, anak nama terbata-bata. Ibu bapaknya rajin sholat, anak nama fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'us shalah. Datang setelah mereka pengganti yang mengabaikan. Nah, bukan hanya mengabaikan sholat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa. Saya pernah sampaikan kalau hawa nafsu itu negatif. Karena gini, nafsu itu netral. Ada nafsu mutmainnah, dorongan baik. Nah, ibu bapak bisa ke sini karena ada nafsu mutmainnah, dorongan kebaikan. Walaupun ada bisikan, hujan loh. Ustadz Aam nage belum tentu datang loh. Mungkin saja nggak ada satupun jamaah di sana loh.
Hujan teh jabah ke arah sana teh macet loh. Jabah sekarang hari libur ke arah Pangalengan teh macet loh. Akhirnya ada beberapa teman kita yang nggak pergi. Tapi hari ibu bapak di sini mah dia lawan. Diterobos si nafsu buruk teh. Nah, jadi yang bahaya itu wattaba'us syahawat, mengikuti hawa, mengikuti nafsu buruk. Nah, kalau sudah melalaikan sholat, sudah mengikuti nafsu buruk, fasaufa yalqauna ghayya. Nah, ini yang ngeri. Mereka kelak akan tersesat. Nah, makanya saya bilang gini, bagi Bapak Ibu yang belum dikaruniai anugerah terindah yaitu anak, tong sedih. Karena boleh jadi tidak diberi itu baik untuk Anda. Asa antakruhu syai'an, boleh jadi kamu tidak suka, tapi itu baik untukmu. Dan bagi yang diberi, jangan salah loh, di pundak kita itu ada amanah yang berat. Makanya kalau orang anaknya sedikit karena melihat anak itu amanah, ya nggak masalah. Kenapa kamu anak dua? Aduh Pak, dua ge saya teh berat, ya teh amanah nu. Gitu. Jadi memang anak orang itu punya anak ada nu orientasinya kualitas. Hari Kang Kamal berapa putranya? 3, luar biasa. Nah, kan jadi luar biasa itu amanah besar gitu. Ya, amanah gitu. Nikah udah berapa tahun? 10 tahun. Nah, ada murid saya 10 tahun tuh anaknya salapan. Ya saya gitu ngerti. Jeung nanya kumaha ustad yang teu urang gitu ngerti. 10 tahun anak bukan salapan, 8. Dia nanya kumaha eta ustadnya, nggak tahu atau tanya we ke dia, aku juga nggak tahu. 10 tahun 8 eta anak. Kang Kamal mah 10 tahun 3 oke lah, masih oke gitu kan. Nu kabayangku saya mah eta anak 10 tahun anak 8 teh bukan apa-apa. Ya amanahna Masya Allah. Berat atuh Bu. So Kang Kamal 3 eta teh berat. Wah ya Allah. Sebab ieu teh amanah kudu lebih baik dari kita. Minimal sama. Minimal sama. Jangan lebih buruk dari kita. Jadi teman-teman, kalau ada yang anaknya sedikit, jangan ini irit KB pemerintahnya. Nah, kan masuk gitunya. Ibu, kalau ada orang anaknya sedikit karena takut ayat ini, setelah mereka lahir generasi yang adha'us sholat, melalaikan sholat, wattaba'us syahawat, ngikutin hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, mereka hidup dalam kesesatan. Takut. Akhirnya apa? Nah makanya kalau orang nanya ke saya, Pak Am boleh enggak mengatur kelahiran? Ya mengatur teh per 5 tahun, ya, per 10 tahun. Atau memang diaturnya hiji gitu kan. Nah hiji diatur. Kan itu diatur, ya diatur. Bagi saya gimana niat? Saya tanya niatmu apa? Pak Am kan di Quran disebut nanti kita teh kan bakal ditanya tentang anak. Saya teh takut anak teh melalaikan sholat, mengikuti nafsu, fasaufa yalqauna ghayya. Jadi kalau orang mengatur anak cuma 1, cuma 2, takut hisab, enggak masalah. Yang dilarang itu takut kelaparan. Karena semua anak itu ada rezekinya. Yang harus Anda takutkan itu kesolehannya. Paham Bu? Ibu punya anak 10. Pasti dia bisa makan. Wa ma min dabbatin illa Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata. Binatang, apalagi ini manusia, kecuali Allah tak jamin rezekinya. Tapi Allah gak jamin kesolehannya. Dengar baik-baik nih, karena ini seringkali saya kalau ngomong gini teh dianggap saya teh tidak ngikutin sunnah Rasul. Karena ada beberapa narasumber yang mengatakan tazawwadul waludal wadud. Nikahilah wanita yang bisa melahirkan banyak anak. Nabi bangga
kalau orang itu anaknya banyak, bangga mun saroleh kabeh. Punya anak 10, soleh semuanya, Nabi bangga enggak? Punya anak 10, melalaikan sholat, ngikutin hawa nafsu, masa Nabi bangga kayak begitu? Jadi hadis teh jangan dipotong. Nabi bangga kalau kamu punya anak yang soleh-soleh. Yang soleh-soleh nanti disebut, bukan banyak anak, titik. Mentak, bagi adik-adikku tercinta, kalian boleh punya kebijakan. Pak Am, saya insya Allah saya bekerja sama istri, anak saya banyak dan saya berjuang untuk soleh. It's okay, karena memang beunghar oge kan. Kalau punya anak 5 kan kudu 5 kamar anak. Kudu per anak teh aya sakamar. Jadi kalau saya punya 3 anak, saya ada 5 kamar. Anak masing-masing 1 kamar. Saya sama istri 1 kamar. 1 kamar tamu, nya mertua sare jeung urang. Bener teu? Nyamerenan di kamar tamu, bener enggak? Gitu. Nah, mun aya pembantu merenan aya hiji deui, jadi genep kamar tah. Kabayang teu? Mun saya punya 3 anak, idealnya nih, saya kudu punya 6 kamar. Kalau saya punya asisten rumah tangga, mereka khusus. Ada kamar tamu, ya. Kadang-kadang ada adik, ada kakak, ada uwa, ada bibi di kamar tamu. Saya ada kamar, anak-anak ada. Saya tidak mampu setiap anak punya kamar. Minimal mereka pisah tempat tidurnya. Jadi kalau saya punya 3 anak, di kamar teh aya 3 kasur. Nu kecil-kecilnya ukuran 80. Ya 80 kan aya nu terkecil ya 80. Single. Atau kasurna nu 3 tingkat teh ka luhur. Naraekan gitu. Nu pangbangorna pangluhurna kan nerekel. Gitu. Si ade tah. Si bungsu sok tatarekelan. Nah, Bu, maksud saya begini, kalau hadis Nabi itu kudu dipandang komprehensif. Kalau ada yang mengatakan sebaik-baik orang adalah yang banyak anaknya karena hadisnya ada dalilnya. Tazawwadul waludal wadud. Bersyukurlah kamu punya istri yang bisa melahirkan anak banyak. Nikahi wanita yang bisa melahirkan anak banyak. Karena aku bangga dengan umatku yang banyak. Dengan orang-orang yang banyak anak aku teh bangga. So banyak anak bangga. Nu anak-anak itu saroleh, balager, sarukses, palinter. Boro-boro Nabi kita ge ikut bangga. Mun Kang Kamal punya 10 anak, 10-nya sukses. Saya eta teh babaturan saya. Gitu pasti di aku saya ge. Bener tuh. Mun garagal mah Pak Am kenal jeung Kamal mananya dah. Kamal teh banyak atuh ari kamu. Kan gitu. Saya gara ada horea mengakuna. Jadi artinya itu contoh sederhana. Maksud saya gini teman-teman. Saya ngajak berpikir yang hadir di sini juga yang ada di IG. Boleh Anda setuju boleh tidak. Jadi berpikir itu komprehensif. Jadi Anda jangan menganggap bahwa saya ini menentang banyak anak. Enggak saya punya teman pengusaha. Anaknya 12. Tapi rumahnya kayak kosan. Ada kolam renangnya. Ada mini zoo-nya. Jadi saya bangga dia punya anak 12. Memang benar gitu. Ada tempat nge-gym. Mentak barudak nanti garagah gitu kan. Terus apa? Rutin diperiksa oleh dokter gizi. Ya, bahkan dapurnya juga diawasi oleh ahli gizi. Ya saya bangga dia anaknya 12 pengusaha. Matak anaknya teh kulit nanti aralus bersih. Henteu hurik. Karena apa? Terjaga makannya. Iya gitu. Tah munuk itu kita bangga. Jadi teman-teman dengar ya. Seringkali orang suka salah paham. Dan cenah Pak Aama tidak suka. Gini saya ingin bercerita. Jangan sampai generasi kita seperti yang surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat. Setelah mereka malah ada generasi yang melalaikan sholat. Wattaba'us syahwat.
ngikutin fasaufa yalquna ghayya. Mereka itu kelak tersesat. Nah, kita hadirkan ayat ini untuk antisipasi. Silahkan punya anak banyak. Asal kita punya perangkat untuk mendidiknya. Tapi kalau perangkatnya saja terbatas, ya kalau menurut saya bukan ini mengatur anak lebih bagus. Kalau si perangkatnya itu kita nggak punya. Tapi kalau perangkatnya punya, masuk gitu ya. Bisa dipahami pembicaraan saya. Jadi jangan sampai ada kesan saya teh menentang banyak anak. Saya mendukung asal sarananya juga terpenuhi gitu. Ari sarana tidak terpenuhi mah tuh. Ya jangan sampai kita ini melahirkan generasi yang adha'us salat, meninggalkan salat, wattaba'us syahawat, mengikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan ini yang harus diwaspadai sebenarnya. Nah, karena itu teman-teman ya, kita harus menyiapkan anak-anak itu 3 tarbiyah. Tarbiyah itu pembinaan. 3 aspek pendidikan, 3 aspek tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Pendidikan. 1, tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imaniyah. Yang kedua, tarbiyah khuluqiyah. Khuluqiyah. Ya. Kurung buka adabiyah, kurung tutup. Anda mah kukurung wae jadi terkonsen. Tarbiyah dalam Islam itu ada 3. Pertama, tarbiyah imaniyah. Apa Bu? Imaniyah. Yang kedua, tarbiyah khuluqiyah. Khuluqiyah. Kurung buka adabiyah, kurung tutup. Anda terjebak ku kurungna. Ibu kurungna tong ditulis kurung. Kurung teh kitu tah. Kamu mah. Khuluqiyah, kurung tutup, adabiyah, kurung. Oke. Yang ketiga, tarbiyah ilmiyah. Itu 3 aspek. Jadi gini. Kan di ayat yang tadi saya sampaikan, yang dikhawatirkan itu ada generasi adha'us salat, melalaikan wattaba'us syahwat, mengikuti hawa nafsu. Maka mereka akan Nah, kita antisipasi dengan 3 tarbiyah. Tarbiyah imaniyah, tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah khuluqiyah suka disebut juga dengan adabiyah. Yang ketiga, tarbiyah imaniyah. Nah, 3 tarbiyah ini ilmiah. Ari saya bilang tadi apa? Apa? Berarti memang mereka memperhatikan sekali. Luar biasa. Kadang memang jamaah teh Pak Enceng harus dites. Jadi ternyata imaniyah, khuluqiyah, ilmiah. Gitu. Nah, 3 tarbiyah ini ternyata ruhnya diambil dari nasihat Luqman kepada anaknya. Bapak Ibu, di Quran itu ada surat Luqman, surat ke-31. Luqman ini bukan nabi, tapi saking solehnya namanya diabadikan menjadi nama surat Luqman. Ya, Luqman. Jadi ingat, Luqman ini bukan nabi, tapi saking solehnya namanya diabadikan menjadi nama surat Luqman. Jadi di Quran ada beberapa nama, ini bukan nabi, tapi saking solehnya jadi nama Quran. Nama surat maksud saya. Luqman, Imron. Imron mah bahkan disebut Ali Imron. Ali itu keluarga. Ya.
Hati-hati Bapak Ibu, masih sok aya nu salah nyebut. Buka surat Al-Imran. Bukan Al-Imran, Ali Imran. Ali itu keluarga. Nah, mungkin dia terpengaruh dengan Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Nah, bukan Ali Imran. Nah, di Quran ada beberapa nama surat yang diambil dari tokoh soleh. Yaitu Ali Imran, termasuk yang akan kita rujuk sekarang surat Luqman. Nah, kita akan lihat, tadi saya sebut tarbiyah yang utama 3. Imaniyah, khuluqiyah, ilmiyah. Nah itu 3 pokok teman-teman. Nah ini diambil dari nasihat Luqman yang sangat terkenal. Surat Luqman dimulai dari ayat 13. Jadi Ustadz Kamal per ayat aja kita bahas ya. 13, 14 dan seterusnya. Dibacakan per ayat saya jelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Sadaqallahul azim. Ibu Bapak, saya tadi menyebut tarbiyah imaniyah. Pertama kan? Nah ini nih. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Ketika Luqman memberi pelajaran kepada anaknya. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai anakku. Ibu Bapak dalam bahasa Quran, bunayya itu panggilan anak dengan penuh kasih sayang. Jadi biasakan kalau manggil anak tuh dengan penuh kasih sayang. Ya bunayya. Tidak disebut namanya. Siapa anaknya Luqman? Tidak diketahui. Tapi selalu menggunakan ya bunayya. Ya. Wahai anakku. Jadi biasakan manggil anak dengan panggilan kesayangan. Ya. Teteh sayang, Aa, Bager, Soleh, ya kan? Biasakan gitu. Kalau orang Sunda mah Ujang, kalau Nyai, Teteh, kalau orang sana Abang, ya dan lain sebagainya, ya kan? Artinya gunakan panggilan-panggilan kesayangan terbaik. Ya bunaya, la tusyrik billah. Jangan kamu menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adim. Menyekutukan Allah itu dosa besar, kezoliman yang besar. Nah, ada yang menarik dari sabda Nabi. Kalau bicara tentang menyekutukan, kata Nabi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku mah tidak khawatir. Maksudnya gini, aku mah percaya kalian tidak mungkin menyekutukan Allah seperti menyekutukannya orang musyrik. Insya Allah lah kalau saya lihat wajah-wajah nama kan nggak ada kan di sini kan yang ngasih sesajen ke Nyeroro Kidul kan gitu. Ya kan? Ya ente nu di ruangan iya masih aya keneh nu sok nyembah Nyeroro Kidul. Ini mah di sini mah kan nggak ada nu sok nyembah Roro Kidul, sujud ka kuda, nggak ada kan? Sujud ka kuda, sujud kana delman ya, sujud kana pohon ya, gitu kan. Terus manggil-manggil Nyi Roro Kidul, nggak ada kan? Nah kata Nabi kepada para sahabat, kalau iman kalian sudah bagus mah nggak mungkin kalian melakukan itu. Maka saya pun akan mengatakan nggak mungkin ibu-ibu di sini masih nyembah Nyi Roro Kidul, masih ngasih sesajen ka Nyi Roro Kidul, masih sujud karena delmannya Nyi Roro Kidul. Saya katakan Anda yang suka ngaji mah nggak mungkin.
Yang aku khawatirkan kata Nabi, asyirkul asghar, syirik yang kecil. Apa ya Rasulullah syirik yang kecil? Kamu masih butuh validasi manusia. Ria itu kan butuh validasi. Ya, gitu. Saya misalnya ngebantuan Ustadz Kamal. Untung nyebut Maman. Ustadz Kamal, saya tengah bantuan. Dia duka riweh, duka naon. Sugan bilang nuhun ke saya, nuhun Pak, terus dibantos. Sugan bilang jazakumullah gitu kan. Enggak. Saya dalam hati kata si Kamal nih, cik atuh nuhun ka urang teh. Naon sih susahna bilang, Pak nuhun atuh. Atau syukur-syukur merenan jegalin Ustadz we jazakumullah gitu naon teh. Nah, mun saya udah nolong masih merasa kunaonnya dia teh meni enggak bilang makasih. Kenapa dia teh enggak bilang jazakumullah? Sayang denger. Saya butuh validasi dia. Saya butuh pengakuan. Nah kalau iman kita sudah membuncah tinggi, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, Kang Kamal bilang alhamdulillah nuhun, ya saya sebagai manusia paling sami-sami. Dia ngadoakeun jazakumullah, saya bilang amin. Dia no comment, saya sama sekali tidak butuh dengan validasi dia. Dan bagi saya mah menolong itu nomor satu. Nu penting Allah ridho dengan saya. Yang penting Allah mengakui dan menerima saya. Itu sudah cukup. Tak eta teh tarbiyah imaniyah. Sampai di titik itu. Kamu jangan menyekutukan. Makanya menyekutukan teh ada levelnya. Tapi kan ari yang di masjid ini mah dan juga jamaah percikan iman mah insya Allah tidaklah ada yang nggak ada meureun di antara Anda mau usaha jalan datang ke dukun ya. Terus merulukan ieu nanti tanah kuburan di depan usaha Anda, nggak ada kan? Nah, itu mah syirik besar kan? Kecil lah orang yang suka ngaji, yang suka tarbiyah, sering dengar tausiah mah menyekutukan Allah dalam konteks yang besar tuh kecil kemungkinannya. Tapi yang dikhawatirkan itu kita masih butuh validasi. Ya, validasi. Ibu misalnya ya udah nikah 20 tahun ngobrol jeung babaturan. Ya. Ujug-ujug tercetus ya. Kenapa ya kalau laki-laki mah gini, kalau aku masak misalnya enak, dia teh no comments ya. Tapi mun teh enak, mah kenapa terlalu manis, asin. Terus selama 20 tahun suami aku mah belum pernah gitu muji, bilang makasih, belum pernah. Cek buatan teh, sarua, ih sama. Itu mah kelakuan lelaki mah gitu. Sama, oh gitu, sama. Tah baru dah kamari, rapotna alus, sugan ka urang teh, makasih mah. Mun butut tabarudak nilai teh. Naon we di imah mamah teh. Lalaki mah kitu da. Ibu sayang eta teh kalakuan syirkul asghar. Anda masih validasi suami. Cek ibu teh pasti kieu. Wajarlah manusiawi. Di nasehatan teh. Mun dinasehatan teh samina wa atona, denger taat. Ulah ieu mah. Iya kan. Nah, jadi maksudnya gini, kita kata Luqman jangan kamu menyekutukan. Maksudnya gini, sok orientasikan ibadahmu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Itu namanya tarbiyah imaniyah itu. Jadi kita teh kalau ibu bapak yang suka doa iftitahnya inna sholati itu teh diingatkan tarbiyah imaniyah. Sholatku, ibadahku, hidup matiku satu aja, gimana dapat ridho Allah, titik, udah gitu. Sehingga Bu,
orang yang tidak menyekutukan mah hinaan dan pujian tuh tidak ngaruh. Jadi gini, hinaan tidak membuat berhenti dari kebaikan, pujian tidak membuat lupa diri. Gitu. Kata suami teh, kamu mah ngaji, kelakuan nggak robah. Ibu mah tetap we ngaji. Karena ibu dalam hati gini, ngaji we kelakuan terobah gimana nggak ngaji? Bener tuh. Ibu teh tengah lawan. Dalam hati teh, orang ngaji we terobah. Coba mun teu ngaji, kamu capek pisan ku orang gitu. Ieu teh sakit teh orang teh rajin ngaji. Sakit teh. Ya kan gitu. Nah, tapi mun ibu bukan karena Allah mah, oke, kalau gitu gue nggak akan ngaji lagi. Udah Bu, cacian jangan membuat ibu berhenti. Pujian jangan membuat lupa diri. Orientasikan segala sesuatu itu hanya Allah saja. Nah ini yang disebut kata Luqman, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Gitu. Nah Ustadz Kamal, yang kedua, ini adab, tapi karena adabnya menyatu, jadi ayat 14-15 sekarang baca. Ya, 14 dan 5, masih Luqman. Ya, nu tadi mata waka ditutup gerak. Anda mah, atuh muka andai, mun bilang ditutup-tutup, ya muka deui tah. Ya. Ya nepi ka tamat Luqman ya tong dipindah-pindah. Ntar ditutup deui, nyari deui atau di daftar isi ya. Surat ke-31. Surat 31 Kang antosan heula tuh masih anu papuket deh. Dibuka surat Quran ke-31 Luqman ayat 14 sampai 15. Sudah dibuka ya Bapak Ibu? Sudah. Kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Iya Ibu Bapak, tadi tarbiyah itu tarbiyah. Yang kedua khuluqiyah atau adabiyah. 3. Nah 2 dan 3 adabiyah dan ilmiah ada di sini. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu.
hanya kepadaku kamu kembali. Ini tarbiyah adabiyah. Adab yang pertama kepada orang tua. Jadi sebelum adab ke siapa-siapa teh kepada orang tua. Kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, kita disuruh berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua. Hanya di antara kedua orang tua itu yang paling besar. Jadi gini, tidak bermaksud menafikan jasa bapak-bapak ya. Yang paling besar jasanya karena mempertaruhkan nyawa ibunya. Makanya di sini disebut pertaruhan nyawa. Hamalathu ummuhu wahnan. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah, ya, bertambah lemah, kemudian menyapihnya dalam usia 2 tahun. Di sini mengandungnya dalam keadaan sangat lemah. Dikatakan sangat lemah karena terbukti tidak jarang wanita hamil itu punya resiko kematian yang sangat tinggi. Makanya di satu negara dikatakan bagus bila tingkat kematian ibu itu lebih kecil. Ya. Jadi kalau coba dicek di BPS ya, di Jawa Barat itu pernah saya baca, tapi itu perlu diupdate karena sudah lama. Per 2000 kelahiran di Jawa Barat itu ada 1 ibu yang meninggal. Jadi mun hari ini ada 2000 nu ngalahirkeun sa Jawa Barat, tak 1 meninggal. Sebelumnya pernah di Jawa Barat nih, makanya tolong diupdate ya, karena kan saya udah lama nggak kerja di BPS. Nah, ya. Saya pernah baca, ini sebelum COVID nih, waktu sebelum COVID pernah baca di Jawa Barat nih, per 1000 kelahiran 1 meninggal. Kebayang tuh, mun hari ini aya nu 1000 ngalahirkeun di Jawa Barat, 1 itu meninggal. Nah, saya bilang ini data lama. Saya berharap makin ke sini, ya kalau dulu 1000, 2000, semoga sekarang mah per 5000 atau 10.000 kelahiran 1 meninggal. Artinya betapa nyawa itu taruhan ibu yang melahirkan dan hamil. Nah, makanya Allah berfirman, kami wasiatkan. Coba perhatikan, di sini pakai orang beriman tidak? Pakai kata-kata orang beriman enggak? Kami perintahkan kepada agar berarti berbuat baik kepada orang tua itu pesan universal. Agama apapun, keyakinan apapun, sekalipun orang ateis akan mengatakan kau harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekalipun tidak beragama. Berarti kami wasiatkan kepada manusia, ini disebut dengan pesan universal. Tidak mengenal keyakinan apapun. Ya, agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi agar kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi yang namanya orang tua juga manusia. Mungkin saja cara berpikirnya salah. Mungkin saja keyakinannya keliru. Di ayat 4:15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun, bila keduanya memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, fala tuti'huma, jangan kamu taat. Tapi ingat, wasohibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi bergaulah secara baik dengan keduanya di dunia. Nah, dengar baik-baik. Teman-teman, orang tua mah sesat pun kudu dimuliakan. Misalnya gini, antar emak kadukun, cek emak teh. Antar emak kadukun. Emak teh geus lila teh konsultasi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan ibu saya benar apa salah? Saya tidak boleh. Emak teh nggak tahu. Datang ke dukun teh syirik.
kalau emak mati masuk neraka emak. Gak boleh gitu. Perlakukan dengan, kalaupun saya ngasih tahu baik-baik. Ya, tidak boleh ke orang tua walaupun dia sesat, kita kasar. Ya, wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ini cerita tentang apa? Adabiyah, tarbiyah, adabiyah. Kebayang nggak? Sekalipun orang tua kita sesat, sekalipun orang tua kita salah, Quran begitu eksplisit, bukan tafsir. Wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Ini eksplisit. Apa katanya? Bergaulah secara baik dengan keduanya di dunia ini. Nah, baru ada kata-kata nih, ini tarbiyah ilmiah. Wattabi man anaba ilayya. Ikuti jalan orang yang kembali kepadaku. Bu, mengikuti jalan itu kitanya kudu belajar. Itu namanya tarbiyah apa? Jadi Islam mengajari kita tarbiyah imaniyah, tarbiyah adabiyah, kudu adab, terus kitanya kudu berilmu. Nah di sini sebelumnya juga ada kata-kata nih, bila kedua orang tuamu memaksa menyekutukanmu dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya, berarti kita kudu belajar, berilmu, ya. Terus kalau orang tuamu beda sama kamu jangan taat, tapi kamu santun, kamu hormat, dan ikuti oleh kamu jalan orang yang kembali kepadaku. Mengikuti jalan yang benar kudu pakai apa? Ilmu, ya. Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini yang saya bilang, ternyata kita sebagai anak atau kita ke anak itu kudu menanamkan tarbiyah imaniyah, tarbiyah khuluqiyah atau adabiyah, tarbiyah ilmi. Nah, ayat berikutnya Ustadz Kamal, ayat 16-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Sadaqallahul azim. Coba perhatikan terjemahnya. Hai anakku, sungguh jika ada satu perbuatan seberat biji sawi yang berada dalam batu, di langit atau di bumi, niscaya Allah memberikan balasan. Sungguh Allah maha halus, maha teliti. Kira-kira ini tarbiyah apa? Imaniyah, adabiyah, atau ilmiah? Hai anakku, jika ada satu perbuatan sebesar biji sawi, dia ada di batu, atau dia ada di langit, atau dia ada di perut bumi, niscaya Allah memberinya balasan. Sungguh Allah maha halus, maha teliti. Ini tarbiyah khuluqiyah atau tarbiyah ilmiah atau imaniyah? Imaniyah? Kenapa imaniyah? Kenapa imaniyah? Benar imaniyah. Habis Anda pakai, kenapa imaniyah? Kenapa ya? Nah, kan kita kudu beriman. Sekecil apapun kamu berbuat baik, wahai anakku, atau sekecil apapun kau berbuat buruk, lalu keburukan atau kebaikanmu itu ada di dalam batu,
di atas langit atau di perut bumi, Allah kasih balasan. Jadi kamu kudu iman. Tak ada apapun yang bisa kamu sembunyikan, baik ataupun buruk. Nah, jadi yang tadi itu tarbiyah apa? Iman. Tapi juga bisa masuk tarbiyah ilmiah. Ya. Itu teh kudu jadi ilmu. Bahwa sebenarnya ya sekecil apapun kita belajar, Allah Maha tahu usaha belajar kita. Ya. Misalnya ada di antara ibu-ibu di sini yang belajar itu ngapalin surat Alam Nasroh. Udah 3 bulan teu apal-apal. Alam Nasroh laka sodrok. Laka sodrok. Alam Nasroh laka sodrok. Laka sodrok. Dia belajar. Kira-kira akan dicatat enggak amalnya? Catat. Jadi kita kudu yakin ini tarbiyah imaniyah sekecil apapun. Nah, ibu lihat misalnya kan kita anjurkan sendal teh dibawa, dimasukin ke tas. Tapi mungkin ada teman kita yang sendalnya dilepas di sana. Terus sendalnya teh nyengsol. Ku ibu diberesin. Itu dicatat enggak? Sebagai amal soleh. Itu tarbiyah imaniyah. Ibu mah kalaka ditajong. Jadi sampai yang mau make teh mana satu lagi. Nah, ya. Jadi sebenarnya kayak tepira, kayak sepele cuma aduh sendal berjauhan dideketin. Padahal itu senal batur, senal orang lain. Maka itu namanya Allah Maha tahu apa yang dilakukan. Ada orang yang cek, nah, pasti nyari kacamata. Kacamata di dia. Dengan kacamata. Yah bejaan. Kasih tahu. Teteh milarin kaca soca. Oh, Anda mak ya. Antep. Kalah ke kacamata hidung atau mana. Wah. Ya kan. Tak eta mah teteh mah sok hadiekeun tah. Kacamata. Ku babatuna teh antep eta ngagantung dina gado. Nah, jadi ternyata walaupun cuma sederhana, termasuk akan dicatat ketika misalnya ya lagi pengajian nih ya, saya nggak bawa Quran, nah misalnya atau saya bawa Quran gini, nah Ustadz Kamal nggak bawa, saya berdua. Gitu. Ini jadi amal soleh. Masalahnya kumaneh nanti kalau kadi berebut tah, orang jadi kieu tah. Ya kalau orang berbuat baik jangan kemudian menguasai Quran orang lain. Saya tahu di tengah tadi aya nu kieu tah. Mun kieu teh Anda teh gini, misalnya sok Ustadz Kamal kalau direbut. Jadi saya kieu, jangan begitu. Enggak boleh. Gitu. Itu enggak adab saudara-saudara. Nah, terus ya lanjut. Ayat 17-18-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Anil munkari wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir
khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Iya ibu bapak, coba perhatikan ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajak melakukan perbuatan baik. Ajak orang melakukan perbuatan baik, cegah mereka dari perbuatan munkar. Coba perhatikan, ajak pada perbuatan baik, cegah pada perbuatan munkar. Di situ ada unsur tarbiyah ilmiah enggak? Ada. Sekarang saya ngajak teh kudu pakai ilmu. Ya. Jadi jangan sampai ngajak tapi tidak pakai ilmu. Makanya perintah mengamar ma'ruf nahi munkar itu juga ada unsur tarbiyah ilmiah. Makanya ada ayat yang mengatakan wala taqfu ma laisa bihi ilmun. Kamu tidak boleh bicara kalau tidak punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya katakan saya tidak tahu, saya mau belajar lagi, saya mau nanya dulu gitu. Wasbir ala ma asobak. Sabarlah atas apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya perkara itu sangat penting ya. Dan jangan kamu palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang sombong dan membanggakan diri. Ini jelas ayat berkaitan dengan adabiyah. Sombong, takabur, menganggap orang kecil ya kan gitu. Nah terakhir Ustadz Kamal ya ayat 19-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sahabat Majelis Percikan Iman, kalau Anda perhatikan justru penguatan adab di sini ke orang tua dan rendah hati. Misalnya di ayat 18, jangan kamu palingkan wajah karena sombong, jangan berjalan di muka bumi karena angkuh. Jadi seringkali orang itu hal perilaku yang tidak disukai itu ada sombong dengan ilmu, sombong dengan kekuasaan, sombong dengan harta, sombong dengan senioritas, ya kan? Itu juga tidak boleh sombong. Nah, waqsid fi masyika, rendahkan hatimu saat berjalan dan lembutkan suaramu. Nah, termasuk masalah bersuara juga itu termasuk adab. Jadi jangan teriak-teriak ketika manggil. Ya, misalnya Kang Kamal di lantai bawah, ini saya lagi ceritanya di mall, saya di lantai 2. Kamal, Kamal. Ya, ibu kadang-kadang, ayah, ayah. Eta semua ayah ningali ka ditu sana. Disangkanan dipanggil ayah teh cuma suaminya mukul, ayah. Lalaki kabeh ningali ka ditu. Gak boleh gitu. Kalau nggak bisa di HP ya udah ibu turun ya. Ayah gitu. Dan Kang Kamal. Mal, Kamal. Gitu. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Kebayang tuh Bu, yang gitu-gitu aja sampai diperhatikan ya. Hari ibu manggil ke anak sekolah. Wiwi, Wiwi, gitu. Ibu gimana kalau di rumah? Oh gitu. Nah, saya kasih tahu kan rumah ibu gede, rumah ibu gede. Nya ari kecil mah, Wiwi, tenanon. Mun rumah ibu gede mah, ibu teh kudu
bila perlu ada mikrofon ada walkie talkie. Wiwi. Nah gitu. Wiwi gitu. Ya kan gitu. Tapi kalau itu deketin, jadi biasakan kalau manggil suami itu jangan teriak-teriak. Jangan manggil anak jangan teriak-teriak. Ya kan? Gitu. Iya. Ibu-ibu di lapangan teh. Bobby. Kecil-kecil teh ucing na datang. Oh Bobby teh sugante anak ternyata ucing. Ya. Bobby gitu. Nah itu yang sekarang jadi kucingnya yaitu Bobby Kartanegara. Ya. Yang saya sering diceramah sampaikan sampai sekarang orang bingung amalan apa yang dilakukan oleh Bobby Kertanegara sampai tadinya kucing jalanan menjadi kucing istana. Ya hari rezeki mah ku Allah geus dikasih, nggak ada yang bisa nolak, ya kan? Gitu. Oke, lupakan tentang kucing Bobby Kartanegara. Intinya adalah kalau kepada sesama manusia, walaupun itu ke anak, apalagi ke suami, ya, apalagi ke guru, ya kan? Ustad. Si Ustad teh apa? Sarwana atuh. Guru jeung murid teh, ya kan gitu. Ibu, itu 3 adab yang harus kita tanamkan pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Apa? Tarbiyah imaniyah, tarbiyah khuluqiyah atau adabiyah, kemudian ilmiah. 3 hal itu kudu menyatu. Jadi imannya kokoh, adabnya agung, ilmunya luas. Maka itulah yang disebut dengan anak sebagai perhiasan dan juga sebagai qurrata a'yun. Ya, gitu. Ibu bapak itu saja yang kita bahas ya. Dipelajari lagi surat Luqmannya ya di rumah ya. Ayeuna mah tutup boleh ya surat Luqmannya dari ayat berapa? 13 sampai di rumah baca lagi, telaah lagi. Apa? Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.